kepada Ibu Isna ini untuk Oke, memulai. terima kasih Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita pembimbingan yang terakhir sebelum kita seminar. Kita seminar tanggal berapa? Tanggal berapa ya, Hari? Seminarnya? Pak Topan, tanggal berapa seminar? 5, Bu. Tanggal 4 ya, tidak salah ya? Tanggal berapa? Dokter Wawan, tanggal berapa kita seminar? 5, Bu, kita salah di jadwal. Tanggal 5 ya. Benar nggak? Tanggal 5. Oke. Berarti hari ini tanggal berapa? Hari ini Tanggal 3, Bu. Tanggal 3. Jadi lagi 2 hari berarti ya. Nah, sementara biasanya itu sudah harus dikumpulkan. Sementara 1 hari sebelum kita seminar itu semua baik itu PowerPoint ataupun laporan sudah harus dikumpulkan. Jadi hari ini kita final check ya. Hari ini kita final check apakah teman-teman sudah menyelesaikan laporan, kemudian bagaimana dengan PowerPoint-nya ya. Oke, tapi sebelumnya saya berikan dulu bagaimana kemudian untuk nanti proses habituasi ya. Oke, ditunggu. Oke. Izin share screen. Oke, untuk kita pembimbingan kita hari ini adalah bagaimana pembekalan habituasi. Jadi makna habituasi, aktualisasi sebagai instrumen habituasi. Nah, jadi ini masih nilai aneka berakhlak maksudnya ya. Cara membangun perilaku yang didasarkan kepada nilai berakhlak. Jadi singkat dan jelas penekanan pada aktualisasi nilai, aspek teknis hanya merupakan instrumen saja. Nah, jadi penjelasan apalagi namanya penyusunan bahan paparan itu singkat, jelas, penekanan pada aktualisasi. Jadi pada hari ini saya akan jelaskan apa saja yang akan kita paparkan nanti pada saat kita seminar aktualisasi ya. Nah, jadi habituasi ini adalah bagaimana apa yang Bapak Ibu rancang nanti itu adalah proses-proses habituasi. Habituasi adalah membiasakan diri kita. Nah, seperti contohnya sepasang owa Jawa masuk habituasi di lereng gunung. Tentu ini melakukan adaptasi-adaptasi. Seperti teman-teman yang tadinya bukan pegawai negeri sipil ya, jadi sekarang harus beradaptasi untuk menjadi ASN. Situasi atau bagaimana membiasakan diri menjadi nanti akhirnya terbiasa. Nah, jadi sama saja misalnya kita tinggal di perumahan dekat jalur kereta api, tentu sangat mengganggu waktu tidur. Namun karena ini sudah menjadi biasa, maka kenyamanan tidur di rumah di pinggir rel itu kayak tidak berbeda dengan tidur di kamar hotel yang kedap suara ya. Sama dengan kayak saya tinggal di bandara ya, samping bandara. Jadi maksudnya saya bisa melihat bandara itu bising sekali setiap hari. Tapi karena ini sudah terjadi biasa, jadi kalau sudah ada pesawat turun itu sudah hal yang biasa. Nah, begitupun juga dengan habituasi. Habituasi itu adalah membiasakan sesuatu yang tadinya kita tidak terbiasa menjadi biasa. Nah, intinya adalah ala bisa karena biasa. Nah, jadi kayak misalnya Cikaracak mingga batu kayak laun-laun jadi lenok ya, kata pepatahnya begitu. Jadi ketika kita kayak misalnya kura-kura ya, ketika pertama kali dibelai, kura-kura itu akan menyembunyikan kepalanya ke tempurung. Tapi semakin sering, lama-lama dia menjadi nyaman ya. Jadi membiasakan yang baik butuh kesabaran, kesungguhan, tabah dan tahan akan godaan ya. Oke. Nah, apa yang akan kita habituasikan? Jadi di sini ada kepedulian pada situasi problematik unit kerja instansi dan berdampak pada kinerja organisasi. Nah, jadi kemudian teman-teman adalah kebiasaan berpikir kritis dan kreatif dalam mengatasi masalah atau merespon isu-isu strategis. Isu-isu strategis itu adalah aktualisasi yang sudah teman-teman rancang tadi itu. Nah, jadi kebiasaan dalam melaksanakan nilai-nilai berakhlak ya. Nah, ini masih aneka ya sebelum ganti ini. Nah, jadi kebiasaan baik apa yang selama ini dilakukan di tempat kerja. Ini refleksinya. Kemudian kebiasaan apa yang ingin kita perbaiki ke depan. Nah, jadi selama 30 hari di tempat kerja, kita akan membuat apa yang kita susun ini sesuatu yang terbiasa bagi kita dan masih perlu kita biasakan.
Nah, jadi bagaimana untuk menuju ke kebiasaan baru? Nah, jadi kebiasaan tidak baik itu seperti kadang kita berpikir fixed mind, ya. Jadi pokoknya hanya kita yang betul seperti itu. Mental block, intellectual block, ya. Kebiasaan berblok-blok itu. Dokter hanya mau jalan dengan dokter saja, perawat dengan perawat saja. Nah, itu nanti harus diperbaiki mental blocknya, ya. Kemudian kebiasaan bersikap a priori, tidak empati, egois, tidak etis dan lain-lain. Kemudian kayak bertindak ceroboh, menunggu perintah, malas, suka menunda-nunda, boros, tidak transparan, tidak amanah, nanti akan menjadi kebiasaan baik. Nah, diharapkan bahwa apa yang kita akan habituasikan ini dibiasakan berpikir open mind, ya. Broad mind, kritis, kreatif, kemudian kebiasaan bersikap peduli, empati, dan beretika. Nah, kemudian kebiasaan bertindak tekun, hati-hati, inisiatif, rajin, kerja tuntas, transparan, amanah, disiplin, dan diskriminatif. Nah, tentu ini kebiasaan-kebiasaan yang sebenarnya mudah disampaikan, tetapi ketika mengimplementasikannya tidak semudah membalikan telapak tangan, ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ada beberapa panduan untuk membuat paparan, teman-teman. Yang pertama, tulisan harus bisa terbaca jelas, ya. Gunakan warna kontras antara font dan background. Kemudian ukuran font, jika bahan paparan hanya untuk dilihat di layar PC oleh audiens, ukuran font normal minimal setara Arial 12. Tetapi jika untuk dilihat audiens dalam satu ruangan, maka ukuran font minimal 24. Ya. Paparan hanya membuat poin-poin dari, tetapi paparan harus mampu menjelaskan untuk bisa dimengerti secara utuh oleh audiens. Nah, jadi informasi yang bisa disampaikan secara grafis atau video akan lebih baik digunakan atau mau bikin film-film pendek juga bisa, ya. Nah, jadi upayakan kita membuat dalam bentuk grafis saja, misalnya latar belakang kita membuat dalam bentuk grafis lebih bagus, ya, daripada kita harus menulis, karena ketika kita membuat tulisan terlalu banyak itu akan memancing kita untuk membaca, ya. Kemudian sistematika tayangan langsung menuju kepada poin inti yang akan kita sampaikan, tidak perlu berbasa-basi, ya, karena waktu yang diberikan hanya nanti 15 menit untuk paparan. Nah, jadi judul aksi perubahan ada nama, jabatan, unit kerja, instansi, dan NDH, ya. Kemudian slide kedua biasanya sebutkan secara singkat dan jelas tentang tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab peserta. Kemudian identifikasi isu masalah, ya, tampilkan atau masalah yang ada di tempat kerja. Kemudian penetapan isunya, pada tayangan ini ditampilkan isu yang dipilih untuk ditangani sekaligus dalam bentuk tools analisisnya, ya. Jadi kalau ini perlu digambarkan tools analisisnya, isunya misalnya tabel APKL dan seterusnya. Kemudian gagasan kreatifnya. Nah, sebutkan gagasan kreatifnya apa, kemudian jelaskan secara singkat cara kerja gagasan kreatif itu serta tujuan dan manfaatnya. Kemudian sesuaikan dengan template rancangan aktualisasi yang dapat diupload pada LMS. Ya, aktualisasi nilai berakhlak, ya, aktualisasi nilai berakhlak bisa dari jangka pendek itu dalam 1 bulan maksudnya. Kemudian selanjutnya itu untuk jangka panjang itu menengah dan panjang adalah rencana tindak lanjutnya. Ya, nah jadi tahapan kegiatan pengendalian pekerjaan, tahapan nilai-nilai berakhlak. Kemudian slide aktualisasi nilai berakhlak. Satu slide bisa membuat sesuai kebutuhan karena merupakan core values dari rancangan aktualisasi. Lalu slide penutup. Saya kira sesederhana itu saja, ya, untuk paparan nanti. Silakan sudah mulai dibuat-buat, ya. Nah, oke. Jadi saya konfirmasi dulu ke Trisno dulu, bagaimana sudah sampai di mana progresnya. Silakan. Atau sudah buat juga tadi paparannya sudah dibuat, Trisno? Sudah? Mohon izin, Bu. Sejauh ini baru sampai di rancangan aktualisasi. Kemarin sempat ke pembimbing di Puskesmas, Bu. Sudah ditandatangan, sudah di ACC, Bu. Sudah saya serahkan juga bahan untuk presentasi nanti, tapi bukan dalam bentuk PowerPoint, dalam bentuk print rencana aktualisasi supaya ada pegangan, Bu. Ya, oke, boleh ditampilkan saja, silakan. Mohon izin, Bu. Kemarin ada permintaan dari teman-teman, bagaimana kalau untuk selanjutnya itu kita lanjutkan dengan teman-teman yang kemarin sempat tertunda, Bu.
Oh betul, oh boleh juga, boleh juga. Ah, yang tidak sempat Iya pemaparan. Bu, iya Bu, Oh, ada iya. sekitar 5 atau 6 orang. Oh begitu ya. Iya, Bu. Boleh boleh. Siapa Bu. kemarin? Siapa yang belum? Saya Ibu. Saya juga belum, Bu. Nia ya, Nia. Oke, boleh. Boleh deh. Nia saya tahapannya ya yang belum rampung di tahapan. Oke, silakan Nia. Iya. Saya Tapi izin semua share kayaknya screen sudah dulu. saya kirim melalui WhatsApp saya, tapi nggak apa-apa. Nia dulu. Silakan. Sudah tampil Ibu Belum. saya. Belum, sedikit lagi. Oke. Persiapan pelaksanaan implementasi aktualisasi. Hasilnya, jadi kalau hasilnya itu persiapan Pak ya, melakukan konsultasi, berarti di situ dokumentasi di bawah. Jadi di situ surat persetujuan mentor, misalnya terkait dengan gagasan aktualisasi, ataukah surat dukungan mentor, ataukah hasil konsultasi dalam bentuk notulen. Nah, kemudian selanjutnya output hasilnya adalah notulen atau dokumentasi, gitu aja. Oke. Ya. Lanjut Bu Nia di bawahnya. Ini yang tahapan kedua, Bu. Lakukan diskusi dengan rekan kerja. Koordinasi saja dengan melakukan koordinasi. Kalau diskusi, ini kan diskusi kalau fokus grup diskusi. Jadi maksudnya gini, dalam kegiatan itu kalau misalnya ini dalam bentuk diskusi, nanti bikin saja fokus grup diskusi. Fokus grup diskusi bersama rekan kerja yang sama dengan saya sampaikan sama Dr. Wawan. Nah, jadi dia ada ininya, apakah dia rapat, apakah dia diskusi, kan gitu, ada metodenya. Nah, jadi dipastikan bahwa setiap kegiatan itu ada metode kegiatannya. Kalau kegiatannya dia berupa diskusi, maka dia namanya fokus grup diskusi. Kalau dia dalam bentuk rapat, maka melakukan rapat. Seperti itu, dan hasilnya rapat itu notulen. Jadi hasil kesepakatan rapat itu dituangkan dalam bentuk dokumen notulennya. Ceritanya seperti itu ya, Bu Nia. Ya, Bu. Lalu Ya, di Bu. bawahnya mengidentifikasi dan menyiapkan kebutuhan dasar. Itu ya, oke. Saya rasa oke. Nah, yang kedua? Ini kegiatan kedua, Bu. Menyusun rancangan materi informasi yang mengelompokkan jenis sediaan. Jadi di sini tidak usah menyusun rancangan materi, menyusun materi informasi, Bu. Jadi di sini tahapannya membuat rancangan materi dengan mengelompokkan, dan seterusnya, kan gitu Bu. Ini harusnya jadi tahapan. Nah, jadi di sini menyusun materi informasi, Bu. Jadi menyusun itu ada 3 tahapannya: persiapan, pelaksanaannya, pembuatan materinya, kemudian evaluasi terhadap materi itu sendiri, kan begitu. Ya, Bu. Ya. Berarti di sini gantinya menyusun materi informasi BUD, Ibu. Jadi di sini langsung menyusun materi informasi, rancangan enggak lagi, karena di sini nanti tahapannya merancang. Ayo kan? Jadi kan pokoknya siklus kegiatan itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, kan begitu. Jadi rancangannya enggak usah, nanti di tahapannya di sini merancang materi dengan mengelompokkan jenis sediaan farmasi, mencatat jenis farmasi dan seterusnya. Kan begitu ya, Bu. Jadi kita bisa lihat kapan tahapan itu, kapan dia merancang materinya, kemudian kapan dibuat materinya, kemudian bagaimana dievaluasi materinya, kan begitu. Bisa dipahami, Bu Nia ya? Ya, Oke. ya, bisa. Turun lagi, sayang. Turun lagi ke bawah. Ini kegiatan ketiganya, Ibu. Tahapan kegiatan yang ketiga Ya, dari yang tadi. oke. Mencari referensi atau informasi dari sumber. Ya, oke, boleh. Silakan. Ya, itu kan tahapannya kan ya. Nah, itu tahap perencanaan semua. Itu namanya tahap perencanaan semua, ya kan? Nah, sampai nanti pembuatan materinya.
Nah, jadi fokus kegiatan itu fokus. Saya membuat kegiatan, membuat materi. Bagaimana apa tahapan membuat materi? Pertama, saya mencari referensi. Yang kedua, saya menyusun materinya. Kemudian yang ketiga, saya uji petik terhadap materinya. Kan seperti itu. Ya, jadi tidak rencana itu berulang-ulang. Baru tadi di awal sudah ada persiapan lagi, bikin persiapan terus, persiapan tidak ada pelaksanaan. Kayak gitu ya. Jadi kegiatan itu holistik. Ya, seperti itu. Lalu di bawahnya Kegiatan ketiga, Bu. ya, kalau ini betul ya, membuat media informasi leaflet. Nah, mulai dari merancang dan seterusnya itu sudah betul. Aktivitasnya sudah. Ini kegiatan keduanya, Bu. Tahapannya mencetak, kemudian menempel poster dan Oke, lalu selanjutnya yang ini, Bu, membuat kartu etiket obat. ya, betul. Sudah. Oke, lalu ke bawah lagi, Sayang. Tahapannya merancang, mencetak, mensosialisasikan kartu etiket obat yang baru rekan kerja. Ya, oke, berarti sudah. Betul. Lalu, Bu, di bawahnya. Selanjutnya ini pelaksanaan kegiatan pemberian informasi BUD. Melalui apa? Melalui apa, Sayang? Ini melalui apa? Pelaksanaan pemberian informasi. Secara langsung, Bu. Jadi kalau ada resep yang datang ke apotik, kita siapkan obatnya, saat kita kasih diberikan juga informasi tentang BUD-nya. Oke. Jadi itu disampaikan pelaksanaan pemberian informasi BUD obat bagi pengunjung apotik rumah sakit, ya kan begitu ya. Nah, gitu. Jadi orang sudah langsung pikir, oh iya pemberian informasinya di mana. Jadi tadi saya 5W1H ya. What, when, where, how, ya. Oke. Lalu di bawahnya kegiatannya. Ini tahapannya menerima resep, menyiapkan obat, kemudian ini memberikan informasinya, Ibu. Oke. Ya, jadi harus jelas ya. Jadi memberikan informasi secara langsung bagi pengunjung di apotik misalnya ya, di apotik klinik kah, di apotik manakah kita kan nggak tahu ya. Jadi nanti itu harus jelas. Lalu sayang evaluasinya, coba lihat. Evaluasinya ini, Bu, tahapan kuesioner, terus memberikan lembar kuesioner, terus menerima hasil kuesioner, kemudian perekapan hasil kuesioner, nanti hasil akhirnya diagram, Ibu. Oke, boleh. Saya melakukan diagram tingkat kepuasan. Bagus, Ibu. Saya kira cukup Bunya ya, sudah bagus. Ya. Kita penyempurnaan sedikit saja lagi. Ya, oke. Terima kasih. Terima kasih banyak, Ibu. Ya. Sama. Saya izin stop share, Ibu. Ya, stop share ya. Habis ini nanti teman-teman yang sudah main tadi langsung bikin PowerPoint ya. Ya, bikin PowerPoint sekarang supaya jangan nanti ya. Pokoknya harus jangan membuang-buang waktu. Ya, makasih Bunia. Siapa lagi yang belum? Yes. Silakan raise hand aja, raise hand deh. Oh ya, Mas Riani, silakan. Ya, Bu. Izin share, Bu. Silakan. Sudah ada tampil, Bu? Sudah. Ya, silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tahap berbesar dulu. Ini tahapan rencana kegiatan aktualisasi. Sebelumnya, Bu, isunya mengenai kurangnya pemahaman peternak mengenai pentingnya mutu pakan ternak untuk usaha peternakan ayam. Sedangkan gagasan idenya yaitu edukasi dan advokasi mutu pakan ternak melalui pembuatan Smart Book bagi peternak di Desa Tinggi, Kecamatan Galan, Kabupaten Toli-Toli. Untuk rencana kegiatannya,
Yang pertama yaitu persiapan pembuatan Smartbook sebagai media edukasi dan advokasi mengenai mutu pakan ternak bagi peternak. Untuk tahapan kegiatannya, yang pertama konsultasi dengan mentor, adapun outputnya yaitu dokumentasi dan adanya lembar saran dari mentor. Kemudian konsultasi dengan atasan, dokumentasi adanya lembar saran dari atasan. Kemudian yang ketiga yaitu koordinasi dengan teman sejawat, dokumentasi dan lembar atau surat dukungan dari teman sejawat. Untuk yang pertama, Bu. Oke, bagus sudah. Oke, lalu Yang kedua yaitu pengumpulan bahan materi Smartbook mutu pakan ternak. Untuk tahap kegiatannya yang pertama. Ini yang saya, maaf Bu, langsung saja ya saya koreksi ya, jadi nanti saya lupa. Di sini langsung pembuatan Smartbook. Ini pembuatan Smartbook langsung. Jadi nanti di sini beberapa tahapannya membuat Smartbook. Jadi ini pengumpulan tahapan ini. Ya, Dek. Jadi maksudnya saya begini, saya ingin peserta itu tahu bahwa kegiatan ini yang kayak bagaimana sih, tahapannya yang seperti apa. Kalau kegiatan itu kan kegiatannya apa? Saya mau bikin buku. Apa sih tahapannya membuat buku? Mengumpulkan, setelah mengumpulkan kita atur, kita susun, setelah kita susun kita cetak. Kan begitu ya, Dek? Ya, ini sini. Jadi pembuatan Smartbook-nya langsung. Oh iya, Bu. Saya ya, oke. Mengumpulkan bahan materi Smartbook mutu pakan dengan cara studi literatur dan jurnal mutu pakan. Ya, oke. Terkumpul literatur dan terkumpulnya jurnal yang akan digunakan sebagai materi untuk Smartbook mutu pakan. Mengumpulkan daftar istilah yang akan digunakan pada istilah pakan yang akan digunakan untuk di Smartbook. Outputnya terkumpulnya daftar istilah yang akan digunakan pada Smartbook. Kemudian berikutnya mekanisme penyusunan Smartbook. Kemudian mereview daftar materi Smartbook. Outputnya terkumpulnya semua literatur yang akan digunakan. Kemudian di sini tahap ketiga pembuatan menyusun format Smartbook. Pembuatan jadi tadi ini digabung ya, tadi 2 dan 3 ini digabung saja kan tadi kan ini membuat Smartbook. Tadi berarti yang kalau mau begini bikin yang kedua ini yang kedua ini identifikasi kebutuhannya Smartbook saja untuk yang kedua ya kan, identifikasi kebutuhan Smartbook pakan ternak, ya kan? Identifikasi kebutuhannya. Jadi kebutuhannya keterkaitan dengan literatur kan begitu. Jadi yang ketiga baru pembuatan bukunya, ya boleh kayak gitu. Ya, oke, siap. Lalu ketiga pembuatan menyusun format Smartbook-nya. Kemudian yang kedua penyusunan Smartbook sesuai format. Tersusunnya Smartbook sesuai format. Kemudian yang ketiga penyusunan Smartbook seperti layout, desain, dan cover. Outputnya tersedianya layout Smartbook. Kemudian yang keempat menghadap ke pimpinan untuk mendapatkan. Ini kan kegiatannya adalah membuat buku. Nanti ini tidak usah ini langsung sampai selesai buku dicetak, berarti selesai Smartbook. Nanti setelah itu baru ada namanya uji petik Smartbook, Smartbook itu tahapannya berbeda. Jadi yang gini sayang, kita mikirnya gini ya, kalau kita bikin buku kan alurnya seperti itu, kita kumpulkan referensinya, setelah sudah jadi kita evaluasi bukunya, kemudian selesai buku. Berarti baru kita masuk ke sosialisasi, kan begitu. Jadi kalau misalnya kalau buku ini kan biasanya kita harus uji petik buku yang Smartbook ini, uji petik Smartbook. Uji petik Smartbook itu artinya kita mencoba mereview kepada orang apakah buku ini cukup informatif, apakah buku ini seperti itu. Nanti tidak usah lagi ke pimpinan. Jadi tidak perlu. Jadi sedikit-sedikit menghadap pimpinan, kan kita sudah sampaikan di awal semua, dikumpulkan di atas.
ya. Jadi tidak usah kegiatan itu berulang-ulang. Jadi nanti capek sendiri nanti untuk mengumpulkan pembuktiannya. Ya, nanti kalau sudah jadi buku baru kita uji petik atau kita evaluasi bukunya. Nah, jadi bukunya harus kita sosialisasikan, ya kan Bu? Coba lihat lagi di bawahnya. Coba. Ini diupload ke internet. Ya, oke. Berarti nanti tahapan yang di sini adalah validasi, uji petik dan validasi Smartbook. Nah, uji petik ini kita review kepada semua pengguna, misalnya di internal kita dulu. Nanti setelah itu kita minta legalisasi dari pimpinan bahwa Smartbook ini bisa digunakan sebagai media informasi atau layanan informasi atau sebagai edukasi atau media edukasi bagi dinas peternakan, Bu Mas Riani ya. Nah, jadi di situ ada dua inputnya, kita minta legalisasinya sama pimpinan dan review terhadap buku itu. Mereview itu bisa dalam bentuk uji petiknya tadi. Jadi dibikin seperti kuesioner begitu Bu, apakah buku ini bisa diterima atau tidak bisa diterima gitu kan? Bisa mudah dipahami atau seperti apa. Nah, baru bisa kita upload ke internet. Karena ketika ada edukasi yang harus kita buat itu, harus ada persetujuan atau jadi nanti outputnya itu ada semacam surat keputusan pimpinan bahwa Smartbook ini bisa diupload ke atau disebarluaskan secara luas ke masyarakat melalui media sosial atau melalui internet atau browsing ya, kayak gitu Bu Mas Riani. Oke, baru di bawahnya di bawahnya. Tahap kelima, edukasi materi e-Smartbook mutupakan melalui sosialisasi langsung ke peternak. Boleh, bagus. Cara mendownload e-Smartbook. Oke. Dengan peternak untuk waktu dan tempat sosial tersedianya waktu dan tempat sosialisasi. Yang kedua, sosialisasi e-Smartbook mutupakan ke peternak. Outputnya peternak memiliki e-Smartbook. Kemudian pendampingan cara mendownload dokumentasi dan peternak bisa mendownload e-Smartbook. Oke, ya. Evaluasi. Sudah bagus, yang sampai evaluasinya sudah bagus ya. Oke, jadi sisa itu tadi saya deh ya. Jadi harus ada kegiatan mereview buku itu sebelum di launching maksud saya. Jadi ada review, kemudian ada uji petik terhadap informasi buku. Kemudian yang kedua adalah legalisasi, ya legalisasi apalagi terkait dengan uji petiknya itu. Jadi begini, yang pertama itu tahapannya menyusun instrumen uji petik, pertanyaan-pertanyaan ya, Mas Riani menyusun uji petik. Kemudian yang kedua menganalisa, mengumpulkan data uji petik. Kemudian setelah itu kita analisis data, kemudian kita interpretasi datanya. Maksudnya kita menyampaikan bahwa ternyata itu buku itu bisa di-share. Nah, baru kita surat pernyataan bahwa atau surat keputusan bahwa Smartbook ini bisa dipublikasikan. Seperti itu deh ya. Karena kita mempublikasikan sesuatu itu harus persetujuan pimpinan ya. Tidak, apalagi kalau kita mengatasnamakan organisasi ya seperti itu. Jadi dia harus ada legalisasi. Itu juga nanti bisa jadi pegangannya Ibu Mas Riani bahwa ini sudah disetujui pimpinan untuk saya bisa share. Ya Bu ya. Oke. Itu saya kira cukup Bu Mas Riani. Ada pertanyaan dulu silakan. Bu, maksudnya saya kan belum paham sekali dengan advokasi. Di gagasan ide saya boleh saya hilangkan kata advokasinya Bu, cuman edukasi. Boleh. Itu pendampingan langsung saja. Advokasi itu pendampingan langsung bahasa Indonesianya. Jadi langsung saja di situ edukasi dan pendampingan langsung kepada peternak. Jadi advokasi itu ada pendampingan langsung. Iya. Oke. Apalagi? Itu ya, Dek. Ya, Bu. Iya.
Nanti kalau ada hal-hal lagi nanti bisa melalui live chat ya. Oke, baik. Makasih Bu Masriani. Lalu Dr. Veronica. Silakan Bu. Izin share screen, Bu. Jam setengah, setengah 12 sudah selesai. Sudah kelihatan Ibu PowerPoint. Sudah kelihatan Ibu. Iya, sudah Dok. Sudah. Ya, lanjut. Ya. Nah, berikut tahapan rancangan kegiatan aktualisasi saya. Yang pertama itu untuk kegiatannya persiapan pelaksanaan implementasi batuk. Untuk tahapan kegiatannya menyiapkan formulir konsultasi yang terisi dalam form konsultasi. Kemudian yang kedua konsultasi dengan mentor. Untuk hasilnya itu mendapat catatan saran dan perbaikan dari mentor. Yang ketiga, koordinasi dengan rekan kerja. Hasilnya itu surat dukungan dari untuk kegiatan yang kedua, membuat media edukasi etika batuk melalui leaflet. Tahapannya yang pertama mencari referensi pembuatan leaflet, hasilnya itu referensi leaflet. Ini nanti Dok tambahkan daftar referensi leaflet. Jadi kan ya kita sudah tahu outputnya itu dalam berupa daftar ya atau list kan. Ya. Jadi daftar referensi leaflet. Ya Ibu. Oke sayang, lanjut. Kemudian yang kedua itu mendesain leaflet. Hasilnya desain leaflet tersedia. Oke. Atau enggak dibalik ya, tersedianya desain leaflet. Oh iya Ibu. Ya, supaya bahasanya lebih menerangkan, diterangkan. Nanti kayak bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga, mencetak leaflet. Untuk hasilnya itu, kertas leaflet tercetak. Ya, sama ya, dengan dilihat tercetaknya kertas leaflet. Ya. Kemudian kegiatan yang ketiga, membuat media edukasi etika batuk melalui video. Tahapannya itu yang pertama, mencari referensi pembuatan video. Jadi sama ya, daftar juga, daftar referensi. Kemudian yang kedua, memilih aplikasi pembuatan video. Hasilnya itu aplikasi video tersedia. Tersedianya ya tadi diubah-ubah ya Dok ya, tersedianya aplikasi video. Biasa soalnya dokternya selama di luar negeri itu. Gitu. Ya, oke. Kemudian yang ketiga, mendesain video, desain video tersedia.
keempat, mengedukasi etika batuk. Untuk tahapan yang pertama, menyiapkan media edukasi berupa leaflet. Hasilnya itu kertas leaflet dan video edukasi tersedia. Ya, tersedianya kertas leaflet dan video nanti gitu ya, Bu. Ya. Kemudian yang kedua, membagikan kuesioner sebelum melakukan edukasi. Hasilnya itu lembar catatan kuesioner terisi. Ya, terisinya lembar catatan. Jadi kalau aku kembali terus, ya enggak apa-apa dong, enggak apa-apa. Dan yang ketiga, membagikan leaflet dan memutar video etika batuk. Hasilnya itu kertas leaflet terbagi dan video etika batuk terputar. Nanti dibalik lagi, Bu. Iya, oke deh. Yang keempat, melakukan edukasi tentang etika batuk dan dampak yang akan terjadi jika tidak menerapkan etika batuk. Hasilnya itu peningkatan pengetahuan pasien atau masyarakat tentang etika batuk dan dampak jika tidak menerapkan etika batuk. Okay. Yang kelima, membagikan kuesioner setelah melakukan edukasi. Hasilnya itu terisinya lembar catatan kuesioner. Yang kegiatan kelima, evaluasi penerapan etika batuk. Untuk tahapan yang pertama, melakukan evaluasi pada pasien. Hasilnya itu batuk. Tunggu dulu, Dok. Nanti ini dipersempit di mana yang mau diterap penerapan etika batuk ini di mana? Nanti agak sedikit dipersempit toh supaya gampang untuk ininya implementasinya. Yeah. Evaluasi pada pasien mana? Pada pasien apakah pasiennya itu khusus untuk yang umum atau seperti apa? Itu nanti harus lebih spesifik, agak lebih disempitkan nanti. Ya, Dok, ya. Di mana nanti rencananya? Rencananya Ibu, kalau memang di puskesmas itu banyak pasien pas poli, rencananya saya mau bagikan leaflet pas sebelum poli itu, Ibu. Tapi kalau memang pasiennya sedikit, rencananya saya mau bikin pas posyandu. Posyandu, iya, oke. Jadi kalau ya Ibu. Iya, nanti maksudnya saya supaya nanti jelaskan, karena kan ini penerapan etika batuk kan jadi luas nanti pasien yang mana, bagi pasien yang mana kan. Biasa kan orang ada mau spesifik bagi pasien yang teridentifikasi misalnya TB dan seterusnya. Kalau tidak ya nggak apa. Kalau secara umum apakah di ruang tunggu, apakah di mana gitu, supaya maksud saya sasarannya jelas, Dok. Itu aja sih. Oh iya. Nanti kan pasti penguji juga akan tanya di mana nanti mau dilakukan penerapan itu. Rencanakan ceritanya seperti itu, Dok. Nah, karena begini, kalau misalnya begini di ruang tunggu dia orang batuk sembarangan kan jadinya ini, Dok, ya. Orang jadi apalagi risih seperti itu. Nah, jadi kita mungkin lihat di tempat keramaian, di mana ada tempat keramaian, di situ kita edukasi menurut saya. Tapi ya tergantung dari kebutuhannya Dokter Vera. Gitu. Oh iya Ibu. Iya. Oke. Nanti diskusikan dulu aja sama Menko. Iya. Yang kedua itu mencatat hasil evaluasi. Outputnya itu lembar hasil evaluasi tercatat. Tunggu dulu, Dok, evaluasinya ini dalam bentuk apa dievaluasi? Dievaluasi dalam bentuk apa? Nah, kan maksud saya, apakah kita buat kuesioner, apakah kita seperti apa deh? Simulasi, apa seperti apa evaluasinya? Kemarin kan Ibu rencananya ini mau bikin simulasi juga, jadi kemungkinan hasilnya ini berupa apa tindakannya begitu Ibu, penerapannya. Iya, berarti penerapan tuh evaluasi. Berarti kan evaluasi penerapan etika batuk melalui simulasi, kan begitu Bu? Oh ya, iya. Melalui simulasi. Jadi metodenya harus jelas. Jadi supaya pada saat dokter mengevaluasi, bagaimana cara membuktikannya? Nah, tapi kalau misalnya kita mengatakan bahwa kita lakukan simulasi, nah jadi kita akan mensimulasi itu di tempat-tempat keramaian puskesmas, ya kan?
Pada saat mereka misalnya ada yang batuk, kita uji coba nanti cara batuknya seperti ini disesuaikan dengan leaflet yang ada, kan gitu dok ya. Jadi di sini evaluasi penerapan etika batuk melalui evaluasi, karena evaluasi ini harus kita lihat capaiannya. Apakah setelah beberapa hari kita sebarkan kuesionernya edukasi itu, oh ternyata masyarakat sudah bisa tahu cara penerapan etika batuk yang baik. Nah seperti itu evaluasinya, ya oke, seperti itu. Tapi sekali lagi diskusi sama mentornya ya Bu, karena secara teknis mentor yang lebih tahu bagaimana aktualisasi yang bisa dilaksanakan di puskesmas. Ya, kayak gitu, dokter. Ya, intinya sudah bagus Bu, sudah bagus, bisa ditambahkan ininya supaya lebih spesifik aja. Ya, silakan dokter Tera. Bu, mau bertanya Bu, berarti untuk mencatat tahapan yang kedua ini Bu, nanti di situ saya ganti jadi mencatat hasil evaluasi melalui simulasi. Ya, hasil evaluasi melalui metode simulasi. Ya toh? Nah, jadi nanti begini hasilnya dok. Setelah saya mensimulasi, saya mengevaluasi, ternyata ya dari misalnya 10 pasien yang paham menggunakan ada 10 orang yang menerapkan etika batuk, kemudian ada 2 orang yang belum menerapkan etika batuk. Berarti boleh dikatakan bahwa berhasil edukasinya, karena artinya dari 12 responden ada 2 saja yang tidak paham, berarti memang dia nembong begitu ya. Jadi kalau yang lain dari 1 sampai 10 ada yang melihat ada 8 yang sudah bisa, berarti itu sudah berhasil. Nah itu tingkat capaiannya di situ Bu dok, ya. Kalau simulasi kayak begitu. Jadi kan ceritanya kita sudah lakukan edukasi. Setelah kita edukasi kan kita simulasi, ya kan? Nah bagaimana cara membuktikan simulasinya adalah kita lihat, kita hitung. Berapa orang yang kita simulasi, ada 10, ternyata ada beberapa orang saja yang tidak memahami cara penerapan etika batuk. Ya, begitu ya dok. Itu saja. Saya kira sudah cukup bagus dok, bisa disempurnakan sedikit. Ya. Kalau misalnya tahapannya sudah betul, maka kita untuk menginternalisasikan nilainya juga akan lebih mudah. Ya. Oke, saya kira cukup dokter Tera. Makasih Bu. Diperbaiki ya, langsung dibuat ini ya, PowerPoint apa segala ya, rapikan. Teman-teman pastikan kalau buat aktualisasi itu harus rapi ya, rapi. Kalau tidak terlalu tahu mengetik, silahkan datang ke tempat pengetikan komputer, jangan lari sana lari mencong kanan kiri, sama dibaca ya. Ya ini maksudnya begini kan, kalau misalnya memang tidak bisa mengetik, teman-teman boleh meminta bantuan jasa rental pengetikan daripada susah dibaca. Ya, oke? Ya, siapa lagi yang belum? Bella. Oke, silakan. Ya Bu, izin share screen Bu. Iya sayang, silakan. Sudah kelihatan Bu? Sudah. Sampai. Ya. Ini kegiatan pertama Bu, perencanaan pelaksanaan kegiatan. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan pimpinan. Hasilnya, dokumentasi konsultasi beserta surat persetujuan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, membahas rencana kegiatan aktualisasi bersama Kepala UPT Puskesmas Kota. Kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, melakukan konsultasi dengan penanggung jawab promosi kesehatan di UPT Puskesmas Kota. Hasilnya, dokumentasi, diskusi, dan format alur kegiatan yang akan dilaksanakan. Langsung ya, bukan konsultasi, koordinasi. Koordinasi. Koordinasi Bu. Ya, kalau dengan pimpinan, kalau ini pimpinannya Ibu Bella, konsultasi. Tapi kalau bukan, koordinasi saja. Ya. Koordinasi. Lalu Terus mencatat hasil konsultasi.
Ada formulir hasil konsultasi yang berupa saran dan masukan. Oke. Yang kedua, identifikasi kebutuhan kegiatan sosialisasi. Yang pertama, mencari tempat lokasi kegiatan sosialisasi. Hasilnya ada dokumentasi lokasi kegiatan sosialisasi. Yang kedua, mengumpulkan informasi terkait alur pelayanan puskesmas berbasis online. Hasilnya, dokumentasi diskusi dengan pihak yang kredibel dan dokumen ringkasan materi. Yang ketiga, menyiapkan kebutuhan untuk pelaksanaan sosialisasi. Hasilnya, membuat daftar kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan yang ketiga, menyusun konsep materi dalam media leaflet. Hasilnya, membuat media apa tadi, Dek? Membuat media informasi. Oke. Tahapan kegiatannya, menyusun konsep materi dalam media leaflet. Hasilnya, format ringkasan materi. Oke. Yang kedua, membuat desain media informasi leaflet tentang alur pelayanan puskesmas berbasis online. Oke. Hasilnya, dokumentasi pembuatan desain media leaflet. Oke. Yang ketiga, mencetak media informasi leaflet. Hasilnya leaflet yang telah dicetak. Oke. Yang keempat, membuat media informasi melalui banner. Tahapan kegiatan yang pertama, menyusun konsep materi dalam media banner. Hasilnya, Bu, format ringkasan materi juga. Yang kedua, membuat desain media informasi banner. Hasilnya dokumentasi pembuatan desain media banner. Yang ketiga, mencetak media informasi banner. Hasilnya banner yang telah dicetak. Yang kelima, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatan yang pertama, menjelaskan tujuan dari sosialisasi. Hasilnya, dokumentasi. Tunggu dulu, Bella. Tadi sosialisasi apa ini, Dek? Sosialisasi apa? Tentang pemberian informasi pendaftaran online, Bu. Ya, nanti ditulis ya, Dek. Ditulis. Terus, melaksanakan kegiatan sosialisasi. Tahapan kegiatan yang pertama, menjelaskan tujuan dari sosialisasi. Hasilnya, dokumentasi dan video pelaksanaan kegiatan sosialisasi. Yang kedua, membagikan leaflet kepada pasien dan pengunjung puskesmas. Hasilnya, dokumentasi dan video pembagian leaflet kepada pengunjung puskesmas. Yang ketiga, memaparkan materi sosialisasi. Hasilnya dokumen kegiatan sosialisasi. Kegiatan yang terakhir, evaluasi manfaat kegiatan sosialisasi. Yang pertama, menyiapkan lembar kuesioner tentang pemahaman pasien. Hasilnya daftar hadir pasien pengunjung dan lembar kuesioner yang telah dicetak. Yang kedua, membagikan kuesioner kepada pasien dan pengunjung. Hasilnya dokumentasi penyerahan lembar kuesioner kepada pasien dan pengunjung. Dan terakhir, penilaian terhadap kuesioner. Tersedianya lembar jawaban pasien atas survei penilaian sosialisasi. Penilaian terhadap kuesioner bukan hasil kuesionernya. Iya, Bu. Kan Hasil kuesionernya. harus dianalisis hasilnya. Jadi outputnya nanti adalah hasil penilaian kuesioner itu sendiri. Oh, iya. Hasil kuesionernya, Bu. Ya kan? Nah, jadi dikumpulkannya itu tahapan sendiri. Kalau penilaian kan begini, membagikan kuesioner, mengumpulkan kuesioner, menganalisa kuesioner, kan kemudian interpretasi hasilnya, kan begitu ya, Bu? Ya. Oke, saya kira cukup, Dek. Sudah cukup baik. Ya. Sudah baik, Bu. Ya. Ya, makasih, Bella. Lalu sudah ya? Semuanya sudah sepertinya. Andrika sudah ya? Kayaknya kemarin belum kayaknya. Oke. Mau lolos lagi Andrika, ini perasaan dari kemarin lolos terus. Iya, oke, silakan. Izin share, Bu. Ya, sekali silakan. Oke, silakan. Nah. Sudah kelihatan, Bu? Ya, oke, silakan share screen. Terakhir,
Silakan, Bu. Oke. Ya, silakan. Nanti nanti kalau dimutasi samukaan saja pemadam kebakaran. Betul, Bu. Kebakarannya. Apa-apa. Tapi kalau saya Andrika nanti sehubungkan jadi antara apa kesehatan masyarakat dengan APAR ini dihubungkan supaya tetap ada hubungannya dengan Andrika punya apa voksi. Ya, artinya kan begini. Ada dampak tidak dari kesehatan terkait dari APAR ini kira-kira? Apa dampaknya kira-kira? Dampak kesehatan. Ada, Bu. Apa? Ada saya lihat kemarin di Google ini dampak dari anunya cairannya itu, Bu. Iya, oke. Itu apa dampaknya? Ini penyakit apa kemarin itu sama aja. Iya toh, maksud saya supaya nanti ada tetap ininya kan bahwa APAR ini kalau misalnya penggunaannya tidak sesuai maka bisa mencelakakan orang enggak? Edukasi dong, harusnya diedukasi kesehatan masyarakat dengan penggunaan APAR yang tidak sesuai dengan prosedur, maka bisa membuat orang menjadi celaka misalnya, atau bisa menjadi artinya kalau dia tidak tahu menggunakan APAR itu malah bisa mencelakakan yang menggunakan, kemudian dampak cairan itu kalau misalnya kena di tangan kah, kena di mana, itu harus Andrika sosialisasi, ya kan? Nah, jadi edukasinya nanti sentuh ke kesehatannya gitu. Boleh begitu? Boleh ya? Iya, oke. Nah, coba. Mau arahannya, Bu? Iya, melakukan pertemuan dari berikut. Ya, ini format deh. Ini terlaksana kegiatan konsultasi. Ini output hasilnya apa ya? Nanti harus jelas. Hasil koordinasinya berupa apa begitu ya? Meminta izin, rencana kegiatan yang dilakukan. Oke, sudah. Ini juga izinnya ini dalam bentuk surat. Mau izin oleh direktur harus ada suratnya. Nah, kemudian membahas yang kedua yang sertifikat tadi disetujui rencana. Berarti di sini ada surat persetujuan rencana kegiatan oleh ya bisa kalau saya setuju sudah tidak ada harus ada suratnya ya. Next, nomor 2 Andrika. Mengidentifikasi cara penggunaan APAR. Ini tadi ada dampak lingkungan. APAR, kalau kira-kira begini saja, bikin juknis penggunaan APAR, bisa nggak Andrika bikin dalam bentuk petunjuk teknis? Penggunaan APAR yang tersedia dalam dalam bentuk juknis, boleh Andrika bikin. Petunjuk teknis penggunaan APAR. Saya boleh pakai SOP saja, Bu? SOP yang ada di rumah sakit memang, Bu? Boleh, tapi dibuat lagi dalam bentuk petunjuk teknis yang berlaku khusus nanti di rumah sakitnya Pak Andrika. Nah, kemudian ini berkoordinasi, ini tidak usah terlalu sering berkoordinasi, langsung mulai dari menyusul kan begini. Misalnya tahu yang kedua ini Andrika tulis begini, membuat petunjuk teknis penggunaan APAR melalui penerapan SOP, ya kan? Ini nomor 2 dulu, kegiatannya dulu dirubah, kegiatannya. Apa, Bu? Nah, kegiatannya dulu dihapus, ini kegiatannya diubah. Jangan dihapus semuanya, dari ini saja, mengidentifikasinya saja ganti. Di sini membuat petunjuk teknis penggunaan APAR melalui penerapan yang tersedia dan dampak lingkungan. Ini di sini ditulis melalui penerapan SOP di sampingnya lingkungan. Melalui penerapan
SOP. Oke. Nah, berarti tahapannya yaitu menyusun draft juknis, ya toh? Menyusun draft juknis, menyusun draft juknis, kemudian membuat juknis, kemudian melegalisasi juknis. Juknis itu harus ditanda tangan nanti pimpinan. Melegalisasi artinya ditanda tangan juknisnya. Ya kan? Jadi berkoordinasi berulang-ulang ya. Capek deh. Tahapan kedua apa tadi, Bu? Yang kedua kan tadi membuat draft. Kemudian sudah membuat juknis. Nah, yang ketiga melegalisasi. Legalisasi atau penandatanganannya itu ke direktur kan? Legalisasi, membuat surat, membuat apa ini yang mana ini? Yang pertama dulu membuat juknis, terus yang ketiga itu adalah membuat surat legalisasi juknis oleh direktur, kan begitu. Membuat juknis nomor 2, ketiga ini yang membuat surat legalisasi. Membuat juknis. No. Salah. Tadi yang pertama dulu. Coba lihat. Yang pertama dulu tadi. Menyusun draft juknis. Nah, kemudian membuat juknis. Ini membuat juknis tidak usah oleh direktur, langsung membuat juknis. Bukan membuat lagi, menyusun juknis. Apa tadi, Bu? Draft deh, Andrika. Ini draft dulu. Iya. Juknisnya. Oke, Bu. Oke. Nah, baru juknisnya. Olehnya hapus nanti dilupa. Oh iya, Hapus. Nah, baru di sini membuat surat legalisasi persetujuan direktur terhadap juknis, kan begitu ya? Ya, membuat surat legalisasi. Jadi outputnya surat persetujuan ini kan terhadap juknis itu kan begitu. Jadi nanti legalisasi saja di situ. Artinya ditanda tangan sudah persetujuan juknis itu ya. Di sini membuat surat legalisasi penerapan juknis. Nah, nanti outputnya ya surat penerapan juknis itu apa tadi ya. Oke, tapi tetap dasarnya SOP Pak Andrika. Petunjuk teknis dengan SOP agak berbeda, tetapi dasarnya tetap itu. SOP itu digunakan untuk orang banyak seluruh, tapi kalau juknis dia lebih khusus gitu ya. Nah, sudah. Setelah itu output hasilnya bagaimana itu? Outputnya surat penerapan tujuan penerapan juknisnya APAR. Surat legalisasi kan ini legalisasi surat legalisasi penerapan juknis. Begitu saja. Legalisasi itu artinya ditanda tangan Pak Andrika, ya kan? Ya. Oke. Tunjuk teknis maksudnya juknis ya. Oke. So, di bawahnya lagi. Semua sekali saya ini, Bu. Langsung, ya, itu okay. Langsung diarahkan. Ya, langsung nomor 3. Edukasi. Soalnya kan ini bukan fungsinya kan. Membuat stiker tentang mudah. Sudah ada ini, melakukan edukasi melalui stiker, begitu. Melakukan edukasi melalui media stiker, edukasi melalui penempelan media stiker, tentang mudah terbakar pada material tempelnya. Itu sudah betul. Oke? Nah, iya, oke, sudah boleh.
Nah, kemudian sudah betul ini identifikasi, kemudian setelah itu mencetak, baru ditempel. Sudah, betul. Oke, lalu oke, melakukan menyiapkan bahan simulasi. Oke, baru bawahnya lagi. Oke. Dek, tadi ini tadi simulasi ini toh kasih masuk supaya ada hubungannya dengan penyuluhan kesehatan. Coba di bawah tadi ini kan. Oke, simulasi bersama, misalnya simulasi APAR ini, pemadam kebakaran ini berbasis kesehatan masyarakat, berbasis maksud saya ingin menunjukkan bahwa ini ada erat kaitannya dengan kesehatan masyarakat, berbasis kesehatan masyarakat misalnya, ramah lingkungan, ramah apa ya? Saya ingin Andrika, apa sih tupoksinya di rumah sakit? Penyuluh kesehatan. Bukan penyuluh, kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan. Oh, oke, berarti berbasis kesehatan lingkungan, berbasis edukasi kesehatan lingkungan. Nah, jadi misalnya simulasi bersama tentang cara penggunaan APAR, pemadam kebakaran api, berbasis kesehatan lingkungan di RSU Subaidah Bantilan. Artinya supaya ada keterkaitan dengan tugas dan fungsi Andrika sebagai penyuluh kesehatan lingkungan tadi. Ya. Oke. Oke, basisnya tetap dihubungkan tadi. Kalau kita tidak menggunakan APAR ini nanti bisa mencederai misalnya, toh? Nanti maksudnya gitu. Jadi ini kan ada hubungannya, supaya ada hubungannya kan? Kalau tidak ada hubungannya nanti dimutasi ke pemadam kebakaran. Oke, lalu di bawahnya menyiapkan petugas, melakukan simulasi, ya selalu hubungkan dengan kesehatan lingkungan, ya tambahannya. Iya. Oke, baru dievaluasi pemahaman orang terkait itu dengan apa? Melalui apa evaluasinya? Survei, apakah mau disurvei atau kuesioner? Tunggu. Lab komputer. Ganti selnya, ganti sel. Oh, ya sel Bu ya. Seluruhnya. Aduh. Langsung begini. Sudah aja. Yang penting ada dipastikan evaluasinya berbasis kuesioner kah, survei kah, ya. Tadi simulasi kah, kan begitu. Hasil simulasi juga bisa. Berapa orang yang bisa, berapa menggunakan APAR, berapa orang yang tidak bisa, ya. Andrika, tidak usah Jo, kasihan nanti. Nah, tapi nanti pada saat ujian, pada saat kita seminar, pinjam laptop dulu Andrika ya, jangan pakai laptop yang ada penyanyi. Ya, oke. Supaya lancar jaya. Oke, Andrika saya kira cukup deh. Oke, habis satunya sudah Jo. Ya. Stop share. Itu pasti saya sudah mau stop share pastikan. Banyak sekali masalahmu, Dek. Tunggu ya. Iya, itulah Bu. Tunggu ya. Stop share. Saya bukan PS bukan. Siapa Pak Topan? Hari ada di situ? Pak Topan, Hari ada di situ? Oh, oke, sudah. Aman. Ya, baik teman-teman sekalian, saya kira semuanya sudah saja ya. Saya semua tadi semuanya pengantarnya sama saja semuanya, kurang lebih. Intinya dalam proses kegiatan itu ada persiapan, ada pelaksanaan, dan ada evaluasi ya. Teman-teman biasakan nanti membuat checklist ya. Oh, saya sudah selesai laporannya, lanjutkan lagi ke PowerPoint. Setelah PowerPoint, habis itu mestinya tepat waktu ya, ada time bound-nya. Jangan sampai lambat nanti tidak diterima. Ya, jadi tadi saya ingatkan lagi yang tidak tahu mengetik.
Ya, jangan terlalu minta tolonglah bantuan kepada jasa supaya cepat selesai dan kemudian rapi, karena yang beberapa angkatan ini biasa ada yang dia tidak tahu mengetik jadi tidak rapi, tulisannya salah-salah gitu ya, rata kiri rata kanannya tidak jelas ya. Jadi saya mau benar-benar laporannya rapi, karena itu adalah salah satu nilai-nilai berakhlak juga ya, buat rapi, kemudian mudah dibaca ya. Oke. Saya kira semuanya keren, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman, tetap bersemangat untuk sesi kita pembimbingan pada hari ini. Saya kira cukup dulu. Nanti kita ketemu lagi langsung di seminar. Ya, iya Pak Tovan ya. Tidak ada lagi pembimbingan lagi. Nanti kalau PowerPoint-nya saya yakin dan percaya teman-teman bisa buat sendiri ya. Oke, saya akhiri. Ibu, boleh bertanya sedikit Ibu? Boleh. Iya. Ibu, tentang lembar pengesahan yang ada tanda tangannya Ibu, itu bagaimana? Scan saja. Nanti saya kirimkan tanda tangan saya ya, nanti teman-teman scan saja. Tidak usah di tanda tangan langsung. Ya, nanti kalau pas klasikal baru saya tanda tangan pengesahan. Ya, yang langsung. Ya, untuk rancangan scan saja ya. Nanti saya kirimkan teman-teman di grup ya, di grup WhatsApp. Ya, ada lagi pertanyaan sebelum saya akhiri, supaya teman-teman fokus buat dulu, merapikan, kemudian bikin PowerPoint ya. Jadi jangan menunda-nunda waktunya jalan terus ini ya, kayak Argo ya. Ya, jadi tetap bersemangat, jaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita. Waalaikumsalam. Oke, Pak Tovan, saya serahkan. Silakan Pak Tovan. Ya, Saya makasih, izin ya Bu. Pak Tovan, kebetulan saya lagi ngajar PKA. Ya, mohon maaf ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.